Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Kalau Ibu Fitri bilang, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat. Kayak Bu Fitri, oke? Kalau Ibu Fitri bilang, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Tangannya luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Suaranya bagus. Oke, karena kita melanjutkan materi yang akan kemarin, Ibu sedikit mengingatkan, kemarin itu kita mempelajari tentang sikap rendah hati, hemat, sederhana, hidup menjadi lebih mulia. Itu dalam surat Al-Furqan ayat 23 dan Al-Isra ayat 27. Ya, sekarang kita beralih ke materi berikutnya. Oke anak-anak. Nah, sebelum kita ke materi, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dipimpin oleh Rafa, ketua kelas. Ya, silakan Rafa dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, nak. Kita lanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Yuk, semuanya berdiri sejenak. Yang suka mana? Oke. Ya, dipimpin ya. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. 1, 2. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. 1, 2. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. 1, 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa
Oh, luar biasa. Ya, mudah-mudahan ada keterangan nih ya, sakit alfa ya? Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan teman kita yang 8 orang ini besok-besok bisa mengikuti kegiatan kita luring ya. Karena kalau misalkan kita online, daring, Ibu kasihan kalian juga karena sinyalnya luar biasa ya, tidak dapat. Ya mungkin ada yang rumahnya di pojokan, ya, ada yang rumahnya di depan, ya. Apalagi di sini di Gunung Sindur ya, sinyalnya kita harus kemana dulu nih, nyari tetangga dulu baru bisa dapat sinyal. Alhamdulillah dengan kegiatan luring ini mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua dan sedikit tidaknya kalian juga ada bekal. Kalau di online kan kalian amat males baca atau apa ya, ada aja alasannya. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ke yel-yel dulu biar semangat nih. Ya, yel-yelnya. Ya, siap ya? Kalau Ibu Fitri bilang angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, lakukan sesuai dengan kanan dan kiri tangannya. Bisa? Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, turunkan tangan kanan, turunkan tangan kiri, angkat kedua tangan, angkatlah lebih tinggi, ucapkan bye-bye, turunkan keduanya. Siap. Ini baru proses. Siap tangannya ya? Nah, tasnya dibuka dong sayang, kamu mau pulang aja, baru juga mulai. Itu ya, udah mau pulang aja. Oke, siap. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, turunkan tangan kanan, turunkan tangan kiri, angkat kedua tangan, angkatlah lebih tinggi. Bilang apa? Bye-bye, turunkan keduanya. Masih bagus. Satu kali lagi. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, turunkan tangan kiri. Ya, turunkan tangan kanan, angkat kedua kanan. Kok kanan? Tangan. Angkatlah lebih tinggi. Ucapkan. Turunkan keduanya. Ya, semangat dong, semangat ya. Lanjut. Oke anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhi yang haram, ya. Kemudian di sini dengan pelajaran ini anak-anak Ibu harapkan dapat melakukan diskusi ya, untuk berdiskusi tentang manfaat makanan dan minuman yang halal dan bahaya atau mudarat makanan dan minuman yang haram. Yang kedua, kalian bisa mampu untuk berlatih membaca dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang terkait dengan makanan minuman yang halal dan yang haram. Peserta didik juga dapat menyebutkan dalil yang terkait dengan makanan atau minuman yang halal dan yang haram. Yang ketiga, kalian mampu memahami makna dalil Al-Quran ya, dan Al-Hadis yang terkait makanan minuman yang halal dan yang haram. Peserta didik dapat menjelaskan makna makanan yang halal dan yang haram sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir, mahasiswa dapat mendata produk makanan dan minuman yang ada di supermarket. Peserta didik dapat mendata produk makanan yang halal, bergizi dan yang haram. Oke. Kalian simak video berikut ini ya, terkait dengan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas dari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya Bahagia. Pada video kali ini kita akan belajar salah satu materi kelas 8 yaitu konsumsi makanan dan
syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu halal dan thayyib. Halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria, yaitu halal dari segi wujudnya atau gelarnya, halal dari segi cara mendapatkannya, serta halal dalam proses pengolahannya. Makanan halal menurut wujudnya yaitu makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya, makanan yang tidak kotor dan tidak menyakitkan, serta makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Makanan haram antara lain semua makanan yang langsung dinyatakan haram di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3, semua jenis makanan yang mendatangkan Ayo jangan ngobrol, nanti pelajarannya terlupakan ya. Perhatikan ya Nak, ya. Semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan, serta makanan yang didapatkan dengan cara batil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, itu tadi tutorial video pembelajaran tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan haram. Anak-anak, aduh semangat dong. Ya, ada yang sambil tiduran, nonton, yang ngobrol, wah luar biasa ya. Ini Ibu sedikit cerita ya, pengalaman di sekolah kita di SMP Negeri 3 Gunung Sindur ya. Apalagi ini menyangkut tentang makanan halal dan haram. Nah, tadi sudah dijelaskan di video itu, mungkin kamu menyimak atau tidak nih. Ada yang banyak ngobrol ya. Kalau kita memakan makanan yang haram, ya, itu boleh apa enggak? Apa alasannya? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Yuk. Ya, itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Ya, haram, dosa juga, ya, nggak berkah juga kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram. Ya, ini ada studi kasus di sekolah kita dulu, tahunnya sekitaran tahun 2015-16 ada kasus. Jadi ceritanya anak ini ya mengambil uang celengan tukang pedagang. Ya. Dia mengambil uang celengan tukang pedagang, lalu dia besokannya mentraktir teman-temannya satu kelas. Nah, teman-temannya satu kelas ini tidak tahu kalau ternyata uang itu boleh hasil mencuri. Tahu-tahu disuruh, ayo ambil saja itu di koperasi. Koperasinya kebetulan yang jaga guru juga, Pak Ujang. Ya. Ditraktir temennya, belum lagi habis traktir dia ngambil sesuatu di perutnya, makanan, dia ambil makanan. Waktu itu apa ya, pokoknya satu makanan aja ya, dibagi-bagi lagi. Terdeteksilah si pedagang ini merasa kehilangan dan kemarin gembar. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, ini ada yang melihat. Jadi ada yang melihat anak ini ada di belakang si pedagang, tiba-tiba tangannya mengambil, dan dia terbongkar semua, diambil ke sekolah, dan dia pun mengakui kalau dia mengambil uang tersebut mentraktir teman-temannya. Alasannya apa dia bisa mencuri? Alasannya katanya dibully. Dia sama teman-temannya orang susah. Karena dibully dengan kata orang susah, dia merasa dirinya enak aja, gak susah. Tapi dia cara mendapatkannya dengan mencuri untuk menunjukkan bahwa dia mampu. Nah, bilangin, jangan sampai kita seperti itu. Apapun keadaannya, kita dibully, dihina, dicaci maki, tidak boleh mengambil kesimpulan atau apalagi kita berpikir untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri. Ya, ini sebuah contoh. Mungkin di kehidupan kalian, di kehidupan lingkungan kalian ada yang seperti itu, ya. Banyak sekali ya. Di televisi juga kita sering menjumpai orang membunuh hanya untuk mengambil jarah, hasilnya dijual terus dibuat makan. Ada ya, banyak sekali ya. Disitulah cara memperolehnya. Kita harus pikirkan baik buruknya. Nah, apa yang kita lakukan, ada malaikat yang akan mencatat. Ya, kita mencuri dari tingkatan kita sebelumnya juga sudah dicatat oleh malaikat. Kita berucap aja sudah dicatat. Yang di sana, yang di sana udah dicatat. Ya, makanya jangan sampai kita mencuri hanya untuk mengenyangkan perut ya. Apakah kalian sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan semua kebutuhan manusia sebelum menciptakannya? Allah telah menyediakan banyak makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Dari sekian banyak makanan dan minuman itu, orang yang beriman akan memilih makanan halal dan menghindari yang haram. Sedangkan orang yang mengonsumsi makanan dan minuman haram berarti melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat bagi mereka adalah neraka. Ya, siapa yang mau masuk neraka? Ada enggak? Gak ada, nggak ada yang mau ya, pengennya surga ya. Coba dibaca nih. Rafa baca makanan halal apa
Islam. Ya, yang pertama halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat. Syariat apa? Islam. Yang kedua apa? Thayyib. Ya, artinya baik, bukan bang taib ya, nggak pulang-pulang. Thayyib berarti artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Ya, berarti makanan yang baik itu jangan yang kadaluarsa. Ya, ini contoh tadi di tujuan pembelajaran kita ada makanan tentang supermarket. Nah, kadang-kadang kita namanya kayak beli kebutuhan pokok, pengen ambil aja ya, mau minuman, mau makanan, ambil aja, nggak taunya kadaluarsanya. Misalkan sekarang 2021, ternyata itu sudah dari tahun 2020, berarti sudah kadaluarsa atau belum? Sudah. Terus tidak ada label halal. Berarti diragukan dong, ya, diragukan ya. Kalian beli nggak? Enggak. Kalian kalau di supermarket teliti nggak ketika membeli sesuatu? Teliti, yang teliti, yang tidak. Kadang-kadang maaf biarin aja, mungkin kenyang. Ya, ada yang seperti itu ya. Ya jangan ya. Sekarang sudah belajar nih tentang mengkonsumsi makanan halal. Sudah tahu nih, ya, makanan halal itu apa dan bagaimana. Berarti kita harus teliti lagi ke depannya. Mau belanja apa? Apalagi ibu nih bilang, "Ma, beli apa-apa dilihat dulu ya, Ma, labelnya, kadaluarsanya." Sekarang banyak makanan kadaluarsa dijual tetap. Di warung-warung kecil juga masih tetap dijual karena dia nggak merugi, tapi dia merugikan masyarakat. Lanjut. Nah, di sini ada pun halal makanan juga meliputi 3 kriteria. Ya, 1, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sesuai dengan hadis, yaitu surat Al-A'raf ayat 157. Coba anak-anak buka bukunya 212, dibuka bukunya. Ada? Itu surat apa? 212. Kamu buka halaman 221. 221 itu ada surat Al-Maidah. Nah, ibu mau tes nih. Kalian membaca surat Al-Maidah bisa enggak ya? Nah, ini surat Al-Maidah ayat 91. Ya, ibu mau tanya Salwa masuk nggak? Nah, kamu baca lagi. Kamu baca coba surat Al-Maidah ayat 91. Halaman 221. Nah, dibaca ayo. Kenapa? Hah? Malu. Tapi bisa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak bisa juga. Kamu sudah sampai di mana? Di Iqra atau di Al-Quran? Udah bisa. Kenapa malunya nih? Pelan-pelan aja. Bismillah. Ta'awudzu. Alhamdulillah, subhanallah, bisa. Cuman tajwidnya masih belum diperhatikan. Enggak apa-apa, yang penting bisa aja dulu, semangat ya. Lanjut, ibu minta nih yang laki-lakinya dong. Coba kamu baca. Nggak bisa, kenapa alasannya nggak bisa? Belum sampai sini, maksudnya belum sampai mana? Al-Quran, baru Iqra tapi bisa. Udah berhenti, alasannya
pengajian? Oke ya. Nah, di sini sangat menarik ya. Memang banyak sekali anak-anak yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Mungkin kamu, ayo nak baca. Belum juga. Siapa yang di sini belum bisa baca Al-Quran? Angkat tangannya. Angkat tangannya, jangan malu-malu, gak apa-apa. Paling tinggi. Oke, laki-laki rata-rata. Yang perempuan yang sudah bisa. Nah, alhamdulillah. Yang belum laki-laki, gak apa-apa. Bukan berarti gak apa-apa. Biar aja. Enggak, harus semangat. Bu, di rumah tidak ada lagi guru pengajian, Bu. Gak ada pengajian kita. Walaupun ada remaja, itu bukan pengajian, tapi kehadiran. Menghadiri majelis taklim 1, 2, 3. Tidak ada kegiatan belajar membaca Al-Quran. Bagaimana, Bu? Nah, sekarang itu zamannya teknologi canggih. Ya. Teknologi canggih. Kita menggunakan apa? Handphone. Nah, handphone kamu jangan isinya game doang. Game aja, ya. Game aja takut kalau main game seru banget. Beli kuota. Ini tanah. Beli kuota. Kuota paling kuat bisa. Tapi kira buka YouTube tentang membaca Al-Quran, malas-malasan. Anjing. Apalagi dengan ceramah. Ya, jangan ya, seimbangkan duniawi akhirat. Ya enggak? Nanti dipertanyakan di akhirat kamu udah bisa Al-Quran, itu harus dilakukan. Baca Al-Quran salah satu ibadah kita yang paling besar ya, membaca Al-Quran. Iqra, bacalah. Ya, baca kayak kita baca buku literasi. Ini bedanya kita menggunakan huruf Arab. Bagaimana, Bu? Saya nggak bisa, Bu. Gimana dong? Sedang guru ngaji nggak ada. Yuk, sama-sama kita belajar. Oke? Siap mau belajar? Ya. Oke. Nah, di sini materi kita telah selesai. Tapi ada tugas karena kalian belum bisa membaca Al-Quran rata-rata, yang anak laki-lakinya dan perempuan hanya separuh. Mungkin yang 8 orang ini yang tidak hadir mungkin juga belum bisa, kita nggak tahu. Nanti Ibu akan share tugas untuk kalian di grup, yaitu menganalisis ya terjemahan atau ayat surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kalian tentukan hukum bacaan madnya. Kemudian kalian hafalkan surat tersebut. Lalu kita akan melakukan Zoom Meet untuk praktek satu orang. Ya. Kemudian kalian kirim video atau kalian kirim video kalian, lalu share ke grup biar Ibu nilai. Atau kirim ke email Ibu ariantifitri614@gmail.com. Ya, tugas kalian. Paham anak? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Kita bikin kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Diskusi ya. Mencari, menganalisis surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Oke, ada pertanyaan nggak? Mau belajar nggak? Iya, kita sama-sama masih tahap belajar. Yuk belajar Al-Quran, jangan malas-malasan ya. Tajwidnya, ini pengalaman anak saya. Anak saya itu otodidak, ya. Dia hafalan terus. Dia dari mana sih belajarnya? YouTube. Tapi sekarang dia udah nggak main lagi YouTube. Dulu waktu kelas 4 SD, dia main YouTube. Game apa nih, FF ya? Itu luar biasa, sangat merangsang otak luar biasa ya. Dia sampai matanya merah, akhirnya dia berhenti. Dia dikasih bilang, ini nggak boleh nak. Ya harus kamu nih belajar Al-Quran. Kamu nanti masuk neraka kalau nggak belajar, kalau nggak sholat. Dia ketakutan. Alhamdulillah dengan dia main FF, kemudian ada efek sampingnya, dia merasa ketakutan, takut nanti dipanggil Allah. Akhirnya dia rajin sholat, rajin ngaji. Dari mana? Otodidak. Ya, otodidak, dia lihat YouTube begini, dia berarti baru
terus sampai dia kelas 5. Ya, itu tidak main handphone. Dia kelas 5. Awalnya dia kelas 4, masanya kelas 4. Kelas 5 udah nggak main HP, tapi dia masih ingat huruf Arab, huruf Hijaiyah. Akhirnya dia baca di buku Juz Amma. Kemudian dia latih tuh, sering-sering latih, sering-sering baca. Kan di Juz Amma ada tulisan tuh. Dia baca terus, kemudian lanjut ke Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sudah bisa. Sempat juara 1 ya, Firdausi. Sekarang juara 1 lagi sekolahnya. Itu karena apa? Karena dia orangnya ada niat untuk sekolah. Nakal ya, nakal banget, laki-laki banget ya. Tapi alhamdulillah prestasi belajarnya luar biasa. Ini buat contoh kalian, kok main FF udah nggak penting. Kamu nggak baca Iqra, Juz Amma, yuk baca. Kalau mau main game ya sambilan aja, iseng-iseng aja. Kalau lagi bete, galau gitu kan, biasanya. Jangan sering, nanti radiasi otak, bahaya. Itu obatnya bisa 2 tahun. Oke, ini buat pembelajaran. Yuk sama-sama kita membaca Al-Quran, belajar membaca. Jangan main dulu, jangan kebanyakan main ya Nak ya. Ya semangat. Oke, Ibu akhiri dengan sebuah pantun. Ya tampil ini. Nasi telah menjadi bubur. Bubur ayam banyak belawan. Menangis mayat di alam kubur. Teringat jasad tidak pernah sembah ya. Nah ini nih ya. Coba yang cewek baca nih, yang keras, atau yang laki-laki. Nah yang ini baju hitam, yuk kamu baca yang keras. Beli ini, beli buku, yuk baca. Beli buku isinya tebal. Oke. Itu beli paku. Ini serius, bukan gombal. Mau nggak jadi? Jawab teman perempuannya. Mau nggak jadi pacarnya? Mau ya laki-laki. Waduh, mau katanya. Ya, lanjut lagi. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sama dengan ibu. I love you too. Terima kasih. Kita saling mencintai, tapi bukan asli mencintai teman ya. Pak ya. Ya ini antara murid dan guru, saling menjaga silaturahmi. Oke, Rafa, baca doanya setelah belajar. Yuk, berasmi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng atas waktunya. Mudah-mudahan kalian nanti di pulang ke rumah ditanya orang tua sudah bisa menjawab